Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 3 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Mantan anggota DPR RI yang merupakan terpidana koruptor Wisma Atlet Palembang untuk SEA Games 2012, Angelina Sondak, pada hari ini Kamis 3 Maret telah keluar dari Lapas Kelas 2A khusus perempuan Jakarta Timur. Angelina yang telah mendekam selama 10 tahun, akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas dalam rangka mengikuti program cuti menjelang bebas. Setelah keluar dari lapas, Angie langsung mendatangi makam mendiang suami, Aji Masaid, di TPU Jeruk Purut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Rizky. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada pagi tadi, Kamis 3 Maret 2022, sekitar pukul 8.30, eee, Angie atau Angelina Sondah, mendatangi atau berziarah ke makam mendiang suaminya yakni Aji Mas Said setelah dirinya keluar dari lapas kelas 2A khusus perempuan Jakarta Timur, pasca mendekam 10 tahun atas kasus korupsi, pembangunan Wisma Atlet Hambalang dan juga Palembang untuk SEA Games 2012 lalu. Di mana tadi Angie terpantau bersama dengan, kedua anaknya, yakni yang satu anak kandung Angie, yakni Kianu Mas Said, dan yang satu ialah putri sambung Angie, yakni Aliyah Mas Said, atau putri dari, hasil perkawinan antara Aji Mas Said, almarhum Aji Mas Said dan juga Reza Artemivia. Dalam, ziarahnya ini tadi Angie terpantau sangat haru begitu ya karena 10 tahun dirinya, mendekam di lapas, tidak bertemu dengan keluarga. Tadi juga sempat disampaikan Angie, berbicara gitu dengan kesedihannya kalau dirinya meminta maaf kepada mendiang Aji Mas Said karena telah meninggalkan kedua putrinya begitu atau kedua putranya untuk menjalani masa tahanan selama 10 tahun begitu, Mei. Dan juga tadi Angie sempat membaca Yasin begitu di pusara dari mendiang suami tercintanya yakni Aji Mas Said dan juga membersihkan makam dari Aji Mas Said begitu yang meninggal dunia pada 2011 silam. Sebagai informasi Mei, pada perkaranya ini Enji sebenarnya divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 4 tahun setengah bulan karena terbukti melakukan tindak pidana, korupsi bersama-sama saat itu. Namun atas putusan tersebut NG mengajukan banding dan malah diperberat oleh Mahkamah Agung hingga putusannya menjadi 12 tahun. Atas putusan Mahkamah Agung itu, NG kembali mengajukan kasasi atau peninjauan kembali yang akhirnya divonis 10 tahun dengan denda 500 juta subsidiar 6 bulan. Dari seluruh rangkaian proses, pemidanaan terhadap NG dikatakan oleh Kabag Humas Ditjenpas Kemenkumham mendapati, remisi 3 bulan begitu untuk, penahanannya. Sejatinya NG ini sudah bisa bebas pada Oktober kemarin 2021, hanya saja uang pengganti dan juga uang denda pada pidananya ini belum lunas diselesaikan begitu, yang akhirnya NG harus menggantikan masa pidananya selama 4 bulan 5 hari dan alhasil pada hari ini, tadi Kamis 3 Maret, 2022 pukul 6.30 NG keluar dari lapas kelas 2A khusus pada program cuti menjelang, bebas. Dengan begitu maka NG masih menjadi tahanan statusnya, hanya saja dia sudah mulai bisa turun ke masyarakat sebelum akhirnya nanti vonis bebas murni. Begitu, Mei. Halo, Mei.
Terima kasih Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang oknum perwira polisi Kompol Raja Hotman Ambarita dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 2 Maret. Ia didakwa setelah menyuruh pekerja melempar bom molotov ke mobil orang lain. Jaksa penuntut umum menilai lelaki 59 tahun itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Gita. Ya, Mei, baru saja dibacakan tuntutan terhadap oknum perwira polisi yakni Kompol Raja Hotma Ambarita, yang mana jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut terdakwa Raja Hotma dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa Hotma terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghancuran ataupun pengerusakan mobil terhadap korban Rudolf Manurung, yang mana perbuatan tersebut dinilai bersalah oleh jaksa penuntut umum sehingga dituntut dengan pidana penjara selama 2 tahun. Adapun kronologi dari perkara ini bermula pada 27 Januari 2020 yang lalu, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak seorang pekerjanya bernama Dedi Setiawan untuk melakukan pembakaran terhadap mobil korban Rudolf Manurung. Pada saat itu terdakwa menggunakan minyak pertalit untuk membakar ban mobil korban, sehingga tidak hanya ban mobil saja yang terbakar, namun bagian depan badan mobil juga ikut terbakar, sehingga pada saat itu warga sekitar yang sempat lewat dari rumah korban itu kemudian berteriak kebakaran, sehingga warga sekitar pun berkumpul dan melihat kejadian tersebut. Namun sayangnya terdakwa pada saat itu dengan rekannya Dedi tidak berhasil diamankan oleh masyarakat karena sudah keburu pergi meninggalkan lokasi. Atas kejadian tersebut juga Dedi juga sudah diadili di Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu dan divonis bersalah melakukan tindak pidana penghancuran ataupun pengerusakan barang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan Dedi dengan pidana penjara selama 6 tahun. Atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, terdakwa Dedi kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, sehingga saat ini Dedi diketahui tengah melakukan upaya hukum kasasi atas perkara tersebut. Namun perlu diketahui juga bahwa terdakwa dan korban Raja Hotma Ambarita dan korban Rudolf Manurung ini bukan hanya sekali saja terlibat konflik. Sebelumnya di tahun 2018 lalu si korban ini juga pernah mengadukan Kompol Raja Hotma Ambarita ini terkait dugaan penganiayaan. Selain itu pernah juga dia mengadukan terdakwa Raja Hotma ini terkait dugaan pembakaran penginapan miliknya yang ada di Kabupaten Samosir. Atas kasus tersebut juga sebelumnya Raja Hotma Ambarita juga sudah divonis di pengadilan negeri dengan pidana penjara selama 2 tahun. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Gita dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kapal dengan nama Lumbung Anding Singapura berjenis tugboat ditangkap tim gabungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di perairan Batam. Kapal ini ditangkap saat membantu 2 unit kapal tanker dengan lumbung LPG di perairan Batu Ampar, Batam pada 21 Februari lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Beres. Selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuner. Saya melaporkan langsung tim Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Pangkalan KPLC bersama Kantor Kebandaran Otoritas Pelabuhan Khusus Kota Batam melakukan penangkapan, begitu berhasil menangkap 1 unit kapal tugboat dengan ukuran 274 gross ton, gitu. Nah, jadi kapal ini ditangkap lantaran membantu proses seat to seat 2 unit kapal tanker dengan lumbung LPG di perairan Batu Ampar ataupun mendekati perairan internasional Selat Singapura, begitu. Nah, jadi kapal ini ditangkap lantaran tidak mengantongi kelengkapan dokumen pelayaran seperti itu.
Jadi kapal ini tidak memiliki surat izin olah gerak dari tim Kementerian Perhubungan. Akibatnya kapal ini langsung ditangkap begitu, didorong oleh kapal pangkalan KPLP Tanjung Uban untuk merapat ataupun ke dermaga Bintang 99 Batu Ampar. Nah, sampai saat ini proses hukum kapal tugboat ini masih dalam proses penyelidikan begitu oleh tim PPNS yang dalam hal ini Kementerian Perhubungan membentuk sebanyak 6 orang tim PPNS Kemenhub RI. Nah, jadi saat ditangkap ini berbendera Singapura dan kapal ini juga berdasarkan dari Kepala Bidang Penegakan Hukum KSOP Khusus Batam begitu, kapal ini terdeteksi memasuki perairan Batam mulai pada Januari tahun lalu. Nah, jadi kapal ini tengah beroperasi. Kemudian sudah diperingatkan untuk tidak beroperasi lantaran tidak memiliki ataupun mengantongi izin. Nah, diduga kuat begitu kapal ini dibackingi oleh oknum sehingga kapal ini membandel untuk tetap melakukan operasi. Nah, saat ditangkap, kapal ini dinakodai oleh 6 orang Amerika. Nah, 6 orang merupakan warga negara Indonesia. Nah, jadi kita juga kemarin sudah langsung turun ke lokasi ke perairan begitu dengan menggunakan kapal KPLP, melihat langsung 2 unit tanker yang dibantu proses ship-to-ship oleh kapal tugboat tersebut. Nah, hingga kini tim proses hukum masih terus berlangsung. Ya, seperti itu, rekan. Baik, terima kasih Beres Lumban Tobing atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar dan Penindakan Hukum KSOP Batam. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi pada saat ini Kantor Kesehatan Bandara Otoritas Pelabuhan Khusus Batam sedang melakukan proses wasmat litrik. Itu adalah proses seperti proses penyelidikan, di mana kita ingin menggali informasi untuk menjelaskan adanya informasi kegiatan kapal yang beroperasi belum sesuai dengan prosedur. Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, setiap kapal yang beroperasi itu harus memenuhi unsur kelautan. Nah, unsur-unsur kelautan itu salah satunya ditandai dengan kapal itu memiliki status hukum, kemudian sertifikat keselamatan, dan unsur-unsur lainnya. Pak, untuk kapal ini, kapal yang diamankan ini jenis apa dan beroperasi di mana pada saat dia diamankan? Ya. Untuk kapal yang sedang kita lakukan proses wasmat litrik ini adalah kapal jenis Asistak untuk membantu kegiatan ship-to-ship. Asistak itu adalah kapal yang dipergunakan untuk membantu kegiatan proses untuk ship-to-ship atau alih muat. Dia namanya Anding atau Ya, ini tugboat Anding. Anding? Ya. Nomor 2? Kalau tinggi? Tugboat. Ya. Dia berbendera apa? Ya, seperti yang mungkin Bapak bisa lihat saat ini di lambung kapal itu masih tertulis Singapura, Pak. Ini salah satu kesalahan itu. Ya, ini sedang kita dalami untuk kita membuat terang seperti apa. Ibunda Hiro Tito Kusmiati tak henti-hentinya memanjatkan doa bagi anaknya yang saat ini masih terkapar di rumah sakit akibat koma. Hiro dikabarkan masih koma sejak kalah KO kontra dengan James Moko Ginta dalam ajang Holy Wing Sport Show Boxing pada Minggu 27 Februari lalu. Hiro saat ini terus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kelapa Gading, Jakarta. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Erwin. Ya, baik, Mei. Sejak adanya kabar bahwa salah satu petinju dari Kabupaten Malang, asal Kabupaten Malang, yakni Hiro Tito, yang kalah KO dari James Moko Ginta dalam sebuah ajang tinju nasional, akhirnya menjadi KO. Akhirnya kemudian keluarga terus mendoakan, yakni ibunda dari Hero sendiri, yakni Ibu Kusmiati, terus berharap bahwa anaknya tersebut bisa segera bangkit dari koma yang dialami usai
kalah dari duel tinju melawan James Mokoginta. Ya, perlu saya sampaikan bahwa Hero Tito merupakan petinju asli dari Desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Selama hidup di Pakis tersebut, Hero tinggal bersama ibunya dan 4 saudaranya begitu. Namun sejak karirnya moncer di kalangan tinju nasional, kemudian Hero melanjutkan karirnya di Jakarta. Namun peristiwa nahas terjadi pada Minggu 28 Maret 2022 yang mengakibatkan Hero ini terkena koma dan hingga saat ini belum sadar karena kalah KO melawan James Mokoginta dalam ajang tersebut. Dan sampai saat ini ibu dari Hero Tito sendiri terus mengharapkan keajaiban agar anaknya tersebut dapat pulih kembali dan dapat kembali di rumahnya untuk bergabung dengan keluarga. Namun ketika kami mengunjungi rumah Kusmiati tersebut, dia menerangkan bahwa ada sebuah harapan juga kalau Hero bisa gantung tinju gitu setelah beberapa ajang yang sudah dilalui ke depan. Dan itu diungkapkan Kusmiati bahwa itu hal-hal yang rencana yang diungkapkan sendiri oleh Hero selepas berkarir di dunia tinju begitu. Dan memang beliau juga membenarkan kalau Hero ini ada keinginan dan rencana untuk gantung sarung tinju begitu, untuk kemudian pensiun dan kemudian kembali ke rumah dan melatih tinju di Kabupaten Malang. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Erwin Wicaksono atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ibunda Hero Tito. Berikut tayangannya untuk Anda. Minta doa, biar selamat, biar menang. Katanya bilang gitu, ya wis nak tak dengar menang, selamat. Terakhir itu komunikasi sebelum bertanding itu jam berapa sama hari apa? Jam 4 mau tanding itu WA, video callan, mau tanding jam 4 itu. Mau nak iring itu video callan sama saya. Kabarnya Mas itu lagi bangun rumah itu, Bu ya? Iya, itu. Iya. Bilang nggak Bu rencana habis tinju gitu mau pulang atau gimana? Habis tinju, ya. Mau pulang 5 hari, terus berangkat ke Australia, berangkat lagi ke Australia, sedang urus visa. Oh iya. Mainnya nggak tahu tanggal berapa ke Australia itu, pokoknya di rumah 5 hari, baru berangkat lagi, mau berangkat lagi. Sekarang kabar terbaru dari Mas Heru, Ibu dapatnya seperti apa sekarang? Untuk kondisi Mas Herunya sekarang? Apa itu? Kondisi kesehatannya sekarang seperti apa sudah? Masih iya. belum Sadar. Masih belum boleh dilihat. Masih perawatan itu. Masih perawatan, proses perawatan. Harapannya. Tadi pagi jam 5 istrinya sudah bilang saya kalau belum, katanya belum sadar, belum 7 hari atau berapa itu loh. Harapannya Ibu gimana untuk mendoakan Mas Heru sekarang? Ya semoga-moga Mas, anakku balik asal pulih, gak kerja tinju tapi pokoknya sehat dulu loh Mas. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Armansyah, warga Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 2 Maret. Ia merupakan korban hanyut terbawa arus banjir pada Selasa 1 Maret lalu. Korban ditemukan sejauh 7 km dari lokasinya tenggelam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Milda Niati, wartawan Tribun Banten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Milda. Ya, selamat siang Tribuners. Dapat melaporkan di sini reporter Tribun Banten bahwasanya korban atas nama Armansyah, warga asal Cipocok Jaya, Kota Serang, sebelumnya hanyut tenggelam di sekitar kali di areanya sekitar hari Selasa pukul 6.45. Saat itu korban sedang keluar bersama adiknya untuk membeli voucher pulsa, namun handphone korban terjatuh ke pusaran air dan korban pun ikut tenggelam. Nah, proses pencarian pun dilanjutkan pada esok harinya. Sementara itu berdasarkan informasi dari Kasubdi Opsar Banten, Hayur mengatakan bahwasanya proses pencarian dilakukan sejak pukul 6 pagi sampai pukul 3. Total sekitar 10 jam lebih korban baru ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selain itu juga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung diantarkan ke rumah duka. Sementara itu jumlah korban yang meninggal dunia di Kota Serang sendiri warga yang terbawa arus banjir yaitu sebanyak 4 orang dan saat ini yang baru ditemukan baru 3 orang. Dan tim SAR gabungan juga sampai saat ini masih melakukan proses pencarian satu korban lagi atas nama Gusti, warga dari Pasar Lama Kota Serang. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemukiman warga di sejumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Sampang, Madura terendam banjir, bahkan tingginya hingga sedada orang dewasa. Pemicu bencana musiman tersebut dikarenakan intensitas hujan di daerah bertajuk Kota Bahari belakangan ini cukup tinggi. Hujan mengguyur selama 2 hari hingga membuat Sungai Kemuning tak dapat menampung air lagi dan meluap ke pemukiman warga. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hanggara. Silakan Hanggara dengan laporan Anda. Siap rekan Mei, terima kasih. Izin melaporkan jadi pemicu bencana banjir di Kabupaten Sampang disebabkan intensitas hujan cukup tinggi. Bahkan 2 hari hujan mengguyur Sampang tepatnya di wilayah utara Kabupaten Sampang. Sehingga air hujan yang ada di wilayah utara mengalir ke wilayah selatan Kabupaten Sampang tepatnya di wilayah perkotaan. Sehingga Sungai Kemuning yang ada di wilayah perkotaan Sampang tidak mampu menampung debit air dan meluap ke pemukiman warga. Akibatnya terdapat sejumlah kelurahan dan desa di Kecamatan Sampang terendam banjir. Di antaranya Kelurahan Gunung Sekar, Elpenang, Karangdalam, Kecamatan Sampang, begitu pun di Desa Pangelen, Desa Banyumas, Kamuning, Karongan, dan Desa Panggung, Kecamatan Sampang. Untuk tinggi banjir di setiap wilayah kecamatan ataupun desa tergolong bervariatif, namun yang paling tinggi atau bisa dikatakan parah di wilayah Kelurahan Elpenang hingga dada orang dewasa ukuran banjirnya. Dan banjir pun juga mengenangi sejumlah lembaga sekolah di Kabupaten Sampang. Sekitar ada 9 lembaga sekolah yang digenangi banjir sehingga aktivitas proses belajar mengajar diberhentikan.
Adapun sejumlah sekolah tersebut diantaranya SDN Gunung Sekar 4 dan SDN Delpenang 2, SDN Karangdalam 1, SDN Rong Tengah 1, SDN Rong Tengah 2, SDN Pasirian 1, dan Banyuanyar 2. Begitu SMP Negeri 6 Sampang dan SMP Negeri 1 Sampang. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas lainnya juga bisa dikatakan lumpuh, seperti halnya Pasar Sri Mangunan, Pasar Rong Tengah, begitupun Terminal Trunojoyo, kantor Dinas Sosial Polsek Sampang, dan kantor Bakis Bangpol. Untuk upaya dari pemerintah sendiri melalui BPBD Kabupaten Sampang sebelum terjadinya banjir di wilayah perkotaan, sempat melakukan pengecekan terhadap 5 pompa penyedot air banjir yang ada di wilayah rawan, dan hasilnya sejumlah pompa itu berstatus siap digunakan. Akan tetapi luapan Sungai Kemuning kali ini cukup tinggi sehingga fungsi dari pompa sendiri tidak mampu untuk menyedot luapan Sungai Kemuning yang masuk ke dalam pemukiman warga. Selain itu, para petugas atau pihak terkait mengevakuasi warga dan anak-anak yang terdapat di wilayah banjir, tentunya ketika air sudah tinggi di pemukiman warga, dan pihak dinas sosial juga melakukan upaya memberikan nasi bungkus kepada warga terdampak seperti itu. Ya baik, terima kasih Hanggara Pratama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga terdampak banjir di Kabupaten Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, kalau sekarang ini masih tinggi, badan tinggi. Ini kalau ya tadi malam ya kan masih kecil. Kalau sekarang banjir besar. Kalau Kemuning sudah ada, tapi tinggal sedikit. Tapi sekarang larinya ke Sampang semua kota. Banjir ini masuk tadi malam jam berapa, Pak? Mulai maghrib itu sudah masuk, tapi mulai tinggi masih kecil. Tapi masuk duluan di sini. Yang lainnya belakangan. Berarti prediksi nanti ini tambah tinggi atau sekarang ini masih mata tinggi karena air laut pasang. Kalau hari jualan di sini. Ya jualan kaki. Ya ini kalau keadaan banjir kan tak jual, jadi rugi lah. Gitu. Dari kerugian ini Pak ya, harapan sampean Pak. Ya kalau harapan saya pemerintah harus lihat kondisinya warga-warga di sekitar sini, bantulah untuk yang makan, kalau orang tidak makan kasih makan, kan ada nasi bungkusan biasanya. Sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada Rabu 2 Maret di pinggir Jalan Raya Simpang Perlang, Koba, Bangka Tengah. Kecelakaan ini melibatkan pengendara motor yang menabrak mobil truk yang sedang parkir saat menambal ban. Karena tak menggunakan helm, salah seorang pengendara motor mengalami luka di bagian kepala. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Bangka Post, Arya Bima Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Halo, selamat siang rekan Mei dan pemirsa Tribuners. Baiklah, pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022, tepatnya sekitar pukul 14.00 WIB telah terjadi laka lantas yang melibatkan pengendara motor metik yang dikendarai oleh 2 orang remaja yang saat itu menabrak sebuah mobil truk yang sedang parkir di pinggir jalan dan sedang melakukan tambal ban. Diketahui bahwa saat ini kedua remaja tersebut sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bangka Tengah karena menderita luka yang cukup parah, tepatnya di bagian kepala dan di bagian lengan. Menurut Joko yang merupakan salah satu saksi mata sekaligus pemilik mobil truk tersebut, ia menyampaikan bahwa kronologi kejadian bermula saat itu ketika dirinya sedang tertidur di teras bengkel tambal ban sambil menunggu tukang tambal ban menambal ban mobilnya yang bocor. Seketika terdengar suara benturan cukup keras yang ternyata adalah tabrakan motor metik yang menghantam bagian belakang mobilnya. Akibat kondisi tersebut, motor dari dua orang pengendara remaja tersebut hancur di bagian depan dan beberapa kaca motor juga pecah. Selain itu, setelah melihat kejadian kecelakaan tersebut, Joko langsung membawa 2 remaja tersebut ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Meski demikian, saat itu dia menyampaikan bahwa kondisi dari 2 orang remaja tersebut sudah sadarkan diri dan sudah menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti itu, rekan Mei.
Ya, baik. Terima kasih Arya atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadinya tuh kan lagi ganti ban sama si Ala ini kan. Pas sudah ganti ban, Ala ini mau bangunin aku tidur istirahat di situ. Pas Ala nyampe mau bangunin saya, tiba-tiba motor nabrak dari belakang. Dan nggak pakai helm bang ya dua? Ya nggak pakai helm, sudah tuh di bawah umur lah hitungannya. Setelah itu berarti tadi langsung dibawa ke rumah sakit ya bang? Iya ya. Sebelum ada polisi udah saya bawa ke rumah sakit. Oke. Yang penting orangnya dulu diselamatkan kan. Saat ini kondisinya udah sadar tapi bang ya? Sadar. Kalau boleh tahu nggak bang lukanya pada bagian apa aja bang? Kalau luka, kalau yang depan di lengan kayaknya. Kalau yang belakang tuh di kepala sini. Ya mudah-mudahan lah selamat kan. Nggak ada apa-apa. Kapal layar motor atau KLM Noah mengalami insiden patah kemudi di perairan Sebayur, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 2 Maret. Kapal pinisi itu berangkat dari Labuan Bajo untuk melakukan perjalanan wisata dengan rute Labuan Bajo, Kelor, Padar, Pulau Komodo hingga Labuan Bajo. Namun dalam perjalanan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo, tiba-tiba terjadi perubahan cuaca di mana arus laut kuat dan hujan lebat sehingga menyebabkan masalah di bagian kemudi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Pos Kupang, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Gesio. Halo, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapal pinisi Noah mengalami insiden patah kemudi di wilayah perairan wilayah perairan Sebayur, Labuan Bajo, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Insiden itu dialami sekitar pukul 12 siang kemarin dan langsung dilaporkan kepada tim SAR untuk segera melakukan evakuasi. Di dalam proses evakuasi yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan koordinator Posar Manggarai, Edi Suryono mengatakan bahwa proses evakuasi berjalan dengan lancar dengan sejumlah personil yang diterjunkan baik dari TNI maupun juga Polri, dan proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 13.20 di mana para penumpang sebanyak 10 penumpang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Pelabuhan Pelni, Labuan Bajo. Dapat saya laporkan juga sebanyak 12 kru kapal yang berada di kapal tersebut pun juga selamat dari insiden tersebut, dan setelah kejadian itu terjadi sekitar pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian tengah, kapal pinisi Noah tersebut telah dievakuasi menggunakan kapal lainnya ditarik hingga ke Pelabuhan Labuan Bajo. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih Gesio Viana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Seorang petugas keamanan di sebuah tempat karaoke di Kota Madiun dilaporkan ke polisi oleh seorang tamu. Ia dipolisikan setelah berusaha melindungi pemandu lagu di tempat dirinya bekerja. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Sofyan. Halo, selamat siang rekan Mei. Halo, selamat siang Tribuners. Ya, benar rekan Mei, dapat dilaporkan seorang satpam di tempat karaoke di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh seorang tamu yang merasa dianiaya oleh seorang satpam tersebut. Kami juga sempat menanyakan kepada satpam yang bernama Sofyan tersebut bagaimana kronologi hingga dia bisa dilaporkan kepada polisi oleh seorang tamu yang mengunjungi karaoke tempat dia bekerja. Dari keterangannya dia menyebutkan memang telah terjadi cekcok pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Saat itu ia mendengar teriakan dari dalam tempat karaoke, tepatnya di lobi. Saat itu dia sedang berjaga di tempat parkir, lalu sontak lari ke dalam tempat karaoke dan menemui salah satu pemandu lagu berinisial DF. Saat itu Sofyan langsung menanyai pemandu lagu berinisial DF tersebut mengapa teriak-teriak di lobi karaoke. Lalu sang pemandu lagu menjawab bahwa ada tamu yang mencekik dirinya karena merasa sang satpam ini bertugas untuk mengamankan apapun yang ada di tempat karaoke tersebut. Sang satpam melakukan klarifikasi kepada seorang tamu yang masih berada di room karaoke tersebut. Dari keterangannya, dia menanyakan baik-baik mengapa melakukan hal tersebut kepada pemandu lagu, namun ternyata bukannya dijawab, malah kedua tamu tersebut
mengajak sang satpam ini untuk berkelahi, dan akhirnya terjadi pertikaian di tempat karaoke yang berada di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun tersebut. Memang walaupun dia dikeroyok, akhirnya bisa melumpuhkan 2 tamu tersebut karena memang dalam keadaan mabuk, dan akhirnya 2 tamu tersebut pun diantarkan pulang oleh sang satpam yang kebetulan rumah kedua tamu tersebut tidak jauh dari tempat karaoke. Nah, 10 hari berselang atau tanggal 25 Februari, sang satpam ini kaget ketika dia mendapatkan informasi bahwa telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menurut satpam ini, cekcok ataupun perkelahian di tempat hiburan malam seperti di karaoke adalah hal yang biasa. Bahkan tamunya ini pun juga tak jarang cekcok ataupun berkelahi dengan tamu lain di tempat karaoke tersebut, sehingga cukup disayangkan mengapa sampai melapor ke polisi. Kami juga sempat menanyakan langsung kepada pemandu lagu bagaimana kronologi terjadinya pertikaian tersebut, dan senada dengan satpam, pemandu lagu berinisial DF tersebut memang merasa dilecehkan oleh kedua tamu. Salah satu bentuk pelecehannya adalah sang tamu memegang bagian vital dari pemandu lagu tersebut, lalu sempat menangkis tangannya, dan salah satu temannya yang lain tidak terima karena temannya ditangkis tangannya dan akhirnya mencekik DF tersebut, lalu memepetkannya ke tembok. Beruntung dia bisa melepaskan diri dari cekan tersebut dan memanggil satpam yang ada di luar di tempat parkiran. Kami juga sempat melakukan konfirmasi ke Polsek Taman, tempat dilaporkannya satpam bernama Sofyan tersebut, dan mengakui bahwa sudah ada laporan yang masuk dan saat ini masih dalam penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka dari kasus ini, Mei. Kepolisian masih akan melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara. Namun begitu, tujuan utamanya adalah melakukan mediasi agar kedua belah pihak saling memaafkan dan berakhir damai. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Sofyan Chandra, wartawan Tribun Jatim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Aceh Besar pada Rabu 2 Maret mengamankan 2 tersangka kasus pencurian motor berinisial BS dan ZF. Modus curanmor yang dilakukan kedua pelaku ini yakni dengan mencari sepeda motor yang terparkir tanpa ada pemiliknya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lui, yang kini sudah bergabung bersama kami. Silahkan, Asnawi. Ya, baik, Firda, Mei. Satreskrim Polres Aceh Besar pada Rabu mengamankan 2 pelaku curanmor yang terjadi di Desa Jelingke, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Kedua tersangka yang diamankan adalah BS alias Boim, umur 38 tahun, warga Desa Jelingke, Kecamatan Sekuala, Kota Banda Aceh, dan JF 25 tahun, warga Desa Muru, Lamdung, Kecamatan Indapuri, Kabupaten Aceh Besar. Keduanya ditangkap di kawasan pinggir jalan, tepatnya di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di Desa Ruki, Kecamatan Indapuri. Nah, kedua tersangka ini kerap bereaksi di tempat-tempat umum dengan cara berkeliling di daerah-daerah yang tempatnya sepi, sehingga mereka melakukan pencurian ini berboncengan dan mencari sasaran sepeda motor yang dimana sepeda motor tersebut terparkir, sehingga mereka dengan alat kunci yang mereka miliki, mereka menyeser beberapa sepeda motor. Aksi pencurian yang mereka lakukan ini terendus oleh kepolisian, sehingga aparat kepolisian Polres Aceh Besar mengamankan 2 tersangka, BS dan JF ini bersama dengan barang bukti 2 unit sepeda motor jenis Supra X125. Nah, untuk kasus penangkapan ini telah ditangani di Satreskrim
Polresta Banda Aceh, karena kasus ini lokasi dan wilayah kerja wilayah hukumnya adalah Polresta Banda Aceh. Di sini juga dapat kita laporkan bahwa pencurian sepeda motor yang dilakukan keduanya ini, mereka menggunakan sepeda motor ini hasil curiannya mereka jual dengan harga 1 juta, yang kemudian uang yang mereka jual ini masing-masing 1 juta satu sepeda motor, mereka gunakan untuk bermain chip, jajan, dan juga membeli narkoba. Demikian, Mai. Ya, baik. Terima kasih Asnawi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasatreskrim Polres Aceh Besar. Berikut tayangannya untuk Anda. Satreskrim Polres Aceh Besar telah mengungkap kasus curanmor pada hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Aceh Besar. Adapun pelaku yang kami tangkap adalah 2 orang, yaitu yang pertama inisial BS alias Boim, berumur 40 tahun, warga Banda Aceh. Sedangkan satunya lagi adalah inisial ZF, umur 25 tahun dan warga Aceh Besar. Adapun pengungkapan curanmor ini berawal dari informasi dari informan kami yang menyatakan bahwasanya mereka berdua berada di wilayah kami, di wilayah Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Selanjutnya kami bersama dengan tim langsung turun ke lapangan, ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Dan mereka berdua adalah merupakan target operasi kami. Memang sudah termapping di data kita bahwasanya mereka adalah pelaku curanmor. Kemudian kita langsung turun ke lapangan, sampai di sana benar mereka berdua menggunakan sepeda motor. Dan kita membuntuti mereka sampai mereka berhenti. Setelah mereka berhenti, langsung kita mendekati dan mereka merasa curiga dan mencoba melarikan diri. Kemudian setelah mereka melarikan diri, kami kejar. Kita kejar, bahkan sempat terjadi perlawanan dan perkelahian tangan kosong pada waktu itu. Adapun hasil uang penjualan sepeda motor tersebut, 1 juta rupiah, mereka gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah mereka membeli narkotika jenis sabu, mereka menghisap sabu-sabu tersebut sama-sama di suatu tempat di Aceh Besar. Selain membeli sabu-sabu, juga mereka membeli chip domino. Jadi dia membeli chip domino dan bermain game online. Dan terhadap mereka berdua, pelaku BS, inisial BS alias Boim dan ZF, kami persangkakan melanggar pasal 363 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Aksi pelaku pencurian kembali terjadi. Kali ini pelaku melancarkan aksinya di kios buah yang berlokasi di samping Ramayana, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Cepedak, Lampung. Aksi pelaku terekam kamera pengintai CCTV pada Rabu dini hari. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, tampak pelaku tidak mengenakan penutup wajah. Kerugian yang dialami korban atas kejadian ini diperkirakan sebesar 2 juta rupiah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Anung. Ya, selamat siang rekan Mei. Bisa dijelaskan kejadian tersebut berawal ketika istri dari korban, Agus Salim, akan membuka kios buah miliknya. Saat itu ia curiga akan kios buah sudah berantakan. Kemudian ia melaporkan kepada suaminya dan langsung menuju ke lokasi. Ketika melihat rekaman CCTV, korban melihat bahwa seorang pelaku masuk ke dalam kios buah tanpa diundang satupun. Akibatnya korban kehilangan benda berharga seperti charger handphone, rokok, dan sebagainya yang diperkirakan sebesar 2 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke Satreskrim Polres Lampung Utara. Kemudian oleh anggota Polres Lampung Utara dilakukan penyelidikan dengan mendatangi kios buah korban dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diperoleh informasi, polisi mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dari kios buah tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan siapa pelaku dan kemudian akan melakukan penangkapan karena pelaku terekam jelas dari rekaman CCTV tersebut.
Baik, terima kasih Anung Bayuardi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar jam berapa kejadian? Sekitar 1:30 malam. Itu kronologisnya gimana? Kronologisnya kami pulang sekitar jam 12-an, kami pulang. Kejadian ketahuannya itu tadi pagi. Tadi pagi ini dilihat di kamera CCTV sekitar 1:30. Posisi maling masuk itu. Ada berapa orang dari rekaman CCTV? Kalau dilihat di rekaman itu cuma 1 orang yang kelihatan. Yang masuk ke dalam ini, ke kios itu. Apa aja yang diambil? Yang diambil apa itu? Duit di dalam laci, rokok, habis itu stiker aktif, casan HP yang masih baru itu, yang bagus punya, sama buah-buahan juga, sama pengerusakan terpal itu. Dia ngerusak? Ya, rusak terpal itu, kebuka dia, sobek. Sekitar berapa kalau diuangkan? Ya kisaran kurang lebih 2 jutaan. Bang, dari pelaku ini ada ciri-ciri nggak yang kita ketahui? Ciri-ciri pelaku sendiri seperti apa? Ciri-cirinya dia masih muda, anak itu masih muda, agak-agak hitam, pakai sweater hitam dia. Pakai sweater hitam, masih muda. Anak tanggung lah. Bang, lapak itu ada penjaganya nggak sih, Bang? Ada yang jaga malam. Pada saat kejadian, penjaganya di mana? Penjaganya mungkin lagi keliling ke atas dia posisi. Soalnya itu barusan tutup itu. Di mana lokasi lapak itu? Lokasinya samping Ramayana. Samping Ramayana. Ya, paling pertama. Dekat lampu merah. Pengetahuan kita, Bang, pencurian ini udah sering terjadi apa baru pertama? Ya kalau saat ini barusan ini terjadi. Warga di Jalan Asadah RT 18 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang diketahui merupakan ustadz sekaligus guru di Pondok Pesantren Al-Madinah Kampus Putra dalam kondisi terluka parah pada Selasa 23 Februari. Korban yang diketahui bernama Eko Hadi Prasetya ini ditemukan dalam kondisi mengalami luka berat pada bagian kepala. Nyawa korban pun tidak dapat ditolong setelah menjalani perawatan selama 1 jam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rita. Ya, hai Mei dan Tribuners, untuk informasi kejadian ini terjadi pada Selasa 23 Februari 2022 lalu ya. Nah, korban ini ternyata menjadi setelah dari hasil penyelidikan Polsek Sungai Pinang diketahui bahwa korban telah menjadi korban penganiayaan, dan setelah dilakukan penyelidikan dari keterangan para saksi diketahui korban dianiaya oleh 2 santrinya yang berinisial AHR dan AB, dan mereka masih berusia remaja atau 15 tahun nih dan Tribuners. Setelah dilakukan dari pewarta ini juga Tribun Kaltim sudah melakukan wawancara dengan para saksi. Diketahui awalnya mereka pada pukul 05.30 waktu Indonesia Tengah mendengar suara gebukan. Awalnya mereka mengira suara tersebut adalah orang sedang menggebuki seekor ular atau hewan buas. Namun ternyata kok sangat lama sekali, mereka yang sedang berzikir atau baru menyelesaikan sholat subuh akhirnya keluar rumah dan mendapati dua pelaku yang diduga masih remaja sedang menggebuki seorang pria yang diketahui bernama Eko Hadi Prasetya dan Tribuners. Setelah itu kedua tersangka ini lari ke atas bukit. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui mereka merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Madinah tersebut dan Tribuners. Setelah dilakukan penyelidikan, motifnya mereka hanyalah sangat sederhana sekali. Mereka hanya ingin mengambil handphone yang diambil oleh korban yang juga bagian kesiswaan dari pondok pesantren tersebut. Awalnya sebenarnya niatan mereka hanya ingin membuat korban pingsan, Tribuners, tetapi ternyata setelah akibat pukulan sebanyak 8 kali secara bertubi-tubi menggunakan 2 balok yang salah satunya terdapat sebuah paku, korban mengalami luka robek pada bagian tempurung kepala, terus pundak bagian belakang, leher, serta pelipis. Dari hasil visum, korban meninggal akibat luka robek tersebut dan Tribuners. Nah, setelah dilakukan pendalaman selama 1 minggu lamanya, akhirnya pada Rabu
2 Maret 2022 kemarin, Polresta Samarinda sudah melakukan rekonstruksi ulang. Dari rekon ini diketahui bahwa memang ada unsur kesengajaan dan juga ada unsur perencanaan ya, Mei dan Tribuners. Jadi kedua remaja ini dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang perencanaan, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah, mengingat kedua tersangka masih remaja, maka proses ini akan dipercepat dan Jumat besok akan langsung P21 ke Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Tribuners. Baik, terima kasih Rita Lavinia, wartawan Tribun Kaltim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Tidak diguyur hujan beberapa hari, kebakaran lahan kembali terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Data sementara, kebakaran lahan terjadi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran bersama kepolisian dan TNI sudah ada di lokasi guna melakukan proses pemadaman. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ferry. Siap, selamat siang, Mike. Untuk laporan terkini terkait kebakaran lahan yang ada di Kota Pontianak, itu khususnya lokasi kebakarannya berada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara, ya, khusus untuk di wilayah Kota Pontianak sendiri. Dan untuk di Kota Pontianak Tenggara itu sendiri memang merupakan, bisa dikatakan itu langganan kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kota Pontianak. Dan untuk ada beberapa titik, untuk di Kota Pontianak itu ada titik lokasi kebakaran lahan itu biasanya terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dan Selatan, kemudian juga ada di sebagian di wilayah Pontianak Utara. Nah, sedangkan di daerah lain itu, kalau di Kabupaten Kuburaya itu juga cukup banyak titiknya, ada di wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Kakap, dan beberapa di wilayah kecamatan lainnya. Nah, untuk dalam waktu dekat ini yang memang terjadi banyak sekali titik api itu memang ada di wilayah Kuburaya, dan untuk di Kota Pontianak ada juga beberapa titik. Nah, petugas pemadam kebakaran sendiri dari tim gabungan dari kepolisian, TNI, dan pemadam kebakaran itu memang sedikit kesulitan menghadapi atau memadamkan api yang membakar lahan ini, dikarenakan lahan ini yang terbakar itu posisinya itu jauh dari sumber air, sehingga petugas tim gabungan ini memerlukan air yang cukup banyak, sedangkan kalau misalkan untuk titik air sendiri cukup jauh. Dan untuk proses pemadaman sendiri memang dilakukan secara, bisa dikatakan secara estafet, menggunakan beberapa tandon, kemudian yang diisi ulang, kemudian juga menggunakan beberapa mobil tangki sebagai penyuplai air dari proses pemadaman tersebut. Karena untuk memadamkan api di lahan gambut ini membutuhkan air yang sangat banyak, sehingga petugas pun sedikit kewalahan. Nah, akibatnya sendiri dari
kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Pontianak Buraya ini dalam 2 hari terakhir ini, pada saat pagi hari itu wilayah kota Pontianak dan sekitarnya itu sudah terdapat kabut asap. Nah, jadi kabut asap itu sudah terlihat itu dari pukul 5 sampai dengan pukul 7 itu sudah terlihat kabut asap, salah satunya yang sampai membuat juga mempengaruhi proses arus lalu lintas di kota Pontianak juga, dan untuk arus sungai, pelayaran di wilayah Sungai Kapuk ini juga terganggu akibat adanya bencana kabut asap akibat dari kebakaran lahan ini. Nah, kalau untuk sampai saat ini sendiri juga dari tim gabungan masih melakukan pemetaan ya, ada berapa luasan lahan yang terbakar di kota Pontianak sekitarnya pada tahun 2022 ini. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Ferianto dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Siap, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Diperkirakan ribuan buruh di Kalimantan Utara yang tergabung dalam barisan buruh melawan turun ke jalan menyuarakan aksi penolakan dan meminta pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 pada Rabu 2 Maret. Ratusan buruh itu berasal dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan SP Kahut. Dalam aksi ratusan buruh tersebut, mereka juga melakukan aksi membakar kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk penolakan keras Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Andi. Ya, baik rekan Mei. Ya, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi. Melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pada hari Rabu pada tanggal 2 Maret 2022 kemarin, total diperkirakan ada sekitar 1.200 buruh yang tergabung dalam barisan buruh melawan yang berasal dari organisasi perburuan, yakni dari Federasi Serikat Pekerja Kahutindo dan SP Kahut, turun ke jalan dan mendatangi gedung DPRD Kota Tarakan. Mereka menyuarakan penolakan dan meminta Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu dicabut karena dinilai menyengsarakan para pekerja ataupun buruh. Aksi ini memang berdasarkan pantauan Tribun Kaltara.com sendiri, aksi ini di tengah aksi mereka sempat melakukan simbolis perlawanan buruh, yakni dengan cara membakar kartu BPJS Ketenagakerjaan mereka di tengah-tengah aksi. Memang walaupun kartu yang dibakar bukan kartu asli, namun ini sebagai simbolis agar pemerintah mau mendengarkan bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat menyengsarakan rakyat dan tidak pro pekerja. Dikatakan Rudi, Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan, memang untuk tuntutan buruh sendiri dari Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini tidak dilakukan revisi, melainkan dicabut. Alasannya sendiri karena memang tidak berkompeten bagi buruh. Salah satu poinnya yang dipermasalahkan yakni pencairan jaminan hari tua, di mana pencairan hari tua itu harus menunggu sampai usia 56 tahun. Padahal dikatakan Rudi, uang yang disimpan atau disimpan sampai usia 56 tahun itu adalah murni uang buruh dan juga pemberi kerja atau perusahaan, sehingga menurutnya sangat tidak manusiawi jika uang tersebut ditahan sampai usia 56 tahun. Dia pun dikatakan Rudi, walaupun ada JKP atau jaminan jaminan pemberhentian kerja, namun itu hanya bisa didapatkan ketika pekerja di PHK. Sementara rata berdasarkan data yang masuk di pihaknya, fakta di lapangan 1% saja pekerja yang di PHK, misalnya di Tarakan. Sisanya selalu melakukan resign atau mengundurkan diri. Total sekitar 2.000 buruh yang turun seharusnya 2.000 buruh yang turun ke jalan kemarin, namun karena sebagai langkah awal hanya sekitar 1.200 pekerja yang turun ke jalan kemarin untuk menyuarakan aksi penolakan ini. Kemudian sementara itu dari
dari pihak DPRD Kota Tarakan menyambut kedatangan ribuan buruh yang berorasi di depan gedung DPRD ini adalah Wakil Ketua DPRD 2 yakni Muhammad Yunus menerima secara welcome kepada mereka, dan pihaknya siap mendukung dengan adanya aksi penolakan ini. Pihaknya juga, kata Muhammad Yunus, siap menindaklanjuti memberikan atau menyampaikan ke pusat adanya aksi penolakan ini. Namun dalam hal ini juga harus melalui proses yakni di mana harus disampaikan dulu ke Gubernur Kaltara baru sampai ke pusat. Adapun menurutnya sendiri secara pribadi menilai memang aturan yang ditetapkan di Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat menyengsarakan atau menyusahkan pekerja, karena sama dengan apa yang diharapkan buruh, bahwa bukan uang yang disimpan selama 56 tahun itu baru bisa dicairkan, adalah murni uang buruh atau pekerja, bukan dari uang pemerintah. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Andi Pausi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC FSP Kahutindo Kota Tarakan serta Wakil Ketua DPRD Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Mungkin adik-adik lebih paham bahwa undang-undang dari Kementerian Permen dari Tenaga Kerja, kita akan teruskan tuntutannya. Kita dukung aksi dari para buruh, para serikat buruh. Mungkin itu aja, karena di dalam teks yang mau dianu cuma minta dicabut Permen 02 tahun 2022. Tentang JHT itu ya Pak? Iya, tentang JHT. Kalau Bapak melihat sendiri untuk JHT ini untuk menunggu sampai 56 tahun pencairan itu gimana sih? Oh, kalau tanggapan saya secara pribadi itu memang menyusahkan, kecuali saya sudah berhenti kerja. Nah, seharusnya kan begini. Saya sudah tidak kerja ya dikasih lah. Yang kerja tetap kan masih bisa yang kerja ini kan tidak bisa diambil. Tapi yang sudah berhenti bekerja harus dikasih. Itu menurut saya. Karena itu haknya. Ya haknya, karena bukan uang pemerintah loh yang disimpan ini. Uangnya para buruh. Yang dipotong tiap bulannya. Jadi tanggapan Bapak pribadi ini menyusahkan masyarakat Pak ya? Oh, menyusahkan para buruh. Kasihan dia, karena kalau saya, anggaplah saya buruh. Saya pensiun 35 tahun. Saya harus menunggu 15 tahun ya. Baru bisa saya dapat ya. Jadi kebijakan JHT ini menurut Bapak ini kebijakan yang salah Pak ya? Kebijakan yang kurang tepat. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Pak, kalau dari upaya kan dari aksi ini tindak lanjut dari anggota DPRD sendiri gimana? Dan nanti kami akan teruskan suratnya ke provinsi baru ke Menteri Dalam Negeri. Karena jenjang anunya kami regulasi untuk DPRD kota dan provinsi. Untuk aksi hari ini cuma satu tuntutan, yang dimana Permenaker nomor 2 tahun 2020 segera dicabut. Ya, kami tidak untuk minta direvisi, tapi kami minta untuk dicabut. Karena kami menganggap bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini sangat sayang, tidak berkompeten daripada buruh sendiri. Kenapa kok tidak berkompeten? Ya, dalam artian begini, di dalam Permenaker nomor 2 tahun ini mengenai dengan JHT ini adalah murni itu adalah uang daripada buruh, tidak ada 1% pun uang daripada pemerintah. Jadi kami anggap bahwa ini adalah hak kami. Nah, seperti itu. Artinya menunggu waktu lama itu ya, tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Karena kenapa? Memang ada pemerintah itu menerapkan itu namanya JKP. JKP itu adalah jaminan pemerintah untuk bekerja. Tapi perlu teman-teman ketahui, JKP itu diterima apabila pekerja itu di PHK. Sedangkan fakta di lapangan itu bahwa 1% saja pekerja itu tidak sampai di PHK. Yang banyak itu di mana disiasati supaya itu mengundurkan diri. Nah, kalau mengundurkan diri otomatis JKP itu tidak diterima. Dan itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu pun ada potongan, diterima cuma 25% dan selama 3 bulan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan sidak di distributor minyak goreng. Sidak yang dilakukan Komisi 2 DPRD Kota Kendari ini
dengan mendatangi sejumlah distributor di PT Landipo, Surapandan, dan Wira Eko. Saat sidak di PT Landipo, ditemukan puluhan dus minyak goreng belum terdistribusi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Fadli. Ya, baik. Mei, Komisi 2 DPRD Kota Kendari Tenggara melakukan sidak minyak goreng di 3 distributor terbesar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 2 Maret 2022 kemarin. Dalam sidak kali ini, Komisi 2 DPRD Kota Kendari dipimpin oleh Ketua Komisi sendiri Andi Sulolipu. Sidak ini dilakukan merupakan yang pertama kali untuk mengetahui di mana tingkat kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sidak yang dilakukan, anggota DPRD Kota Kendari ini kemudian menemukan puluhan dus minyak goreng yang belum terdistribusi di salah satu distributor dari Kota Kendari. Namun pihak distributor sendiri mengaku minyak goreng yang belum terdistribusi itu sudah dipesan oleh sejumlah toko dan swalayan di Kota Kendari. Pihaknya akan segera melakukan distribusi minyak goreng tersebut terhadap toko yang sudah memesan dan meminta minyak goreng tersebut. Komisi 2 DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu mengatakan dalam sidak kali ini pihaknya menemukan bahwa kelangkaan minyak goreng di Kendari itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah suplai dari pusat atau dari pemerintah di pusat itu sendiri memang tidak dilakukan sejak 2 sampai 3 bulan. Halo, Mei. Iya, Fadli, silakan. Ya, baik. Ya, suplai yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak terjadi atau tidak melakukan distribusi sejak 2 bulan terakhir di beberapa distributor di Kota Kendari. Kemudian pihak DPRD kemudian juga menemukan bahwa saat minyak goreng datang di Kota Kendari itu langsung diserbu atau langsung didistribusi kepada para toko dan langsung diserbu oleh masyarakat sehingga ada sisa minyak goreng yang tersimpan. Itu, Mei. Ya, baik, terima kasih Fadli Aksar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Kondisinya memang sangat sulit kita dapatkan minyak goreng, tapi kita pasti harus mengetahui dulu di mana kelangkaan ini. Apakah memang dari subsidi dari pemerintah pusat yang belum masuk, ataukah memang sudah masuk tapi langsung habis diborong oleh masyarakat, atau diborong oleh para pengecer. Nah, ini kita harus tahu juga kan. Olehnya itu kan kita turun ke pasar juga tadi, memang harga goreng ini bervariasi. Dan sangat membuat masyarakat tetap juga menjerit karena harga sudah naik sekali. Dari harga dia beli 3.500 menjadi 5.000. Dia beri 14.000 menjadi 23.000. Misteri temuan mayat sepasang suami istri di sebuah rumah di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, kini telah terkuak. Berdasarkan hasil autopsi, korban sang istri berinisial K meninggal dunia akibat adanya hantaman benda tumpul di bagian kepala. Sementara mayat kedua yakni sang suami berinisial H, yang mayatnya ditemukan di hari berbeda, meninggal dunia akibat mati tenggelam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Naufal. Baik, terima kasih Mei dan juga rekan-rekan Tribunus. Saya informasikan bahwa terkait temuan sepasang mayat suami istri yang sebelumnya sempat misterius kematiannya, kini telah terungkap oleh pihak kepolisian Polres Bogor. Jadi kami sampaikan kronologi awalnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2022 awalnya korban pertama sang istri berinisial K berumur 50 tahun ini ditemukan meninggal dunia tergeletak di dapur
oleh anaknya sendiri yang baru pulang kuliah dari Jakarta. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan keberadaan suami korban saat itu sempat dicari karena keberadaannya tidak diketahui. Namun berselang 1 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari 2022, suami korban ditemukan di dalam sumur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi warga dan juga saksi keluarga dan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menyimpulkan bahwa memang kejadian temuan mayat ini berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban berinisial H, berumur 53 tahun kepada korban K, istrinya. Jadi sang istri ini diduga dipukul menggunakan tabung gas LPG 3 kg karena dalam olah TKP dan juga pengecekan TKP, pihak kepolisian menemukan tabung gas LPG 3 kg dalam kondisi berlumuran darah setelah mayat pertama sang istri ditemukan. Kemudian setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian pun mencari motif di balik pembunuhan tersebut, dan rupanya motif di balik pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban kepada istrinya itu dilatar belakangi oleh motif asmara atau kecemburuan, karena berdasarkan keterangan saksi warga sekitar, dalam beberapa waktu belakangan sebelum keduanya ditemukan tewas, korban istri dan suami ini sempat sering terlibat pertengkaran diduga karena masalah kecemburuan tersebut. Dan setelah si pelaku suami ini melakukan pembunuhan terhadap istrinya, si suami ini diduga mengakhiri hidup dengan menceburkan diri ke dalam lubang sumur di rumah yang sama tersebut. Dan karena kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami korban ini, pelakunya juga turut meninggal dunia, pihak kepolisian menyatakan bahwa untuk penanganan atau penyelidikan kasus ini akan dihentikan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Naufal atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami mencurigai karena tidak adanya suami pada saat itu. Karena keterangan dari tetangga bahwa si korban itu hidup hanya sepasang dengan suaminya di rumah tersebut. Awalnya kami berupaya untuk mencari suami, tidak ditemukan. Kemudian pada hari ketiga kami melakukan olah TKP kembali bersama dengan warga. Ditemukanlah bahwa mayat si suami ada dalam sumur yang terdapat dalam rumah. Itu saat ditemukan si suaminya itu kondisi sumurnya terbuka atau tertutup ya, Dan? Kondisi sumur terbuka. Oh, jadi sudah terbuka ya, Dan? Ya, jadi memang dari hasil olah TKP pertama kami temukan juga posisi kondisi sumur sudah terbuka. Namun ketika kami melakukan pengecekan di olah TKP pertama itu belum terlihat. Kemudian pada hari berikutnya kami lakukan olah TKP kembali, baru kelihatanlah mayat dari suami. Dan dari hasil penyelidikan atau keterangan saksi itu motifnya apa, Dan? Kalau dari tetangga sendiri itu menerangkan bahwa pasangan suami istri ini kerap bertengkar. Kemudian dari keterangan keluarga, memang dari pihak istri itu seminggu sebelum kejadian sudah ingin bercerai dengan suaminya. Jadi artinya habis si suami membunuh istrinya langsung bunuh diri atau seperti apa? Ya, sementara dugaan kami seperti itu karena memang kondisi TKP terkunci dari dalam, didukung oleh keterangan saksi yang pertama kali ke TKP dan juga memang keterangan dari tetangga menerangkan mereka kerap kali bertengkar. Jadi pertengkarannya itu nggak cuma di malam itu aja, dan tapi sebelumnya memang udah sering ya, Dan? Iya, benar. Dan kalau untuk alat buktinya sudah ditemukan apa benda tumpul yang merekam? Ya, kalau untuk korban istri itu memang karena hantaman benda tumpul, di situ di TKP kami temukan berupa adanya tabung LPG 3 kg, itu masih bersimbah darah. Sesuai dengan keterangan dari dokter yang melakukan otopsi bahwa memang korban istri ini meninggal karena akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala. Posisinya di dapur, di ruang tamu atau di mana? Ditemukan di dapur.
Puluhan penambang ditertibkan oleh tim gabungan yang terdiri dari Gakum KLHK, Bareskrim Polri, dan Puspom TNI. Penertiban ini telah dilakukan selama 2 hari terakhir dari Selasa hingga Rabu di beberapa lokasi di Belitung Timur. Para penambang ini kemudian dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Brian. Baik rekan di studio dan sahabat Pos Belitung serta Tribuners dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bisa saya laporkan bahwa sejak 2 hari terakhir, tim gabungan yang terdiri dari Gakum KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bareskrim Polri, dan Puspom TNI menertibkan penambangan atau praktek tambang ilegal yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Lokasinya sendiri berada di perbatasan antara Manggar dan Damar, tepatnya di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Operasi ini atau penertiban ini sudah dilakukan 2 hari terakhir, sejak Selasa 1 Maret hingga hari ini. Diketahui sudah ada maksud saya puluhan penambang yang ditahan oleh tim gabungan yang ditahan di Polres Belitung Timur hingga saat ini. Posbelitung.co berkesempatan mewawancarai salah satu penambang yang ditangkap dan diamankan di Polres Belitung Timur. Dia bernama Sardoni. Dia mengatakan saat keluar dari lokasi tambang ilegal, dia langsung ditangkap bersama teman-temannya. Ditangkap dengan cara dihadang oleh tim gabungan. Lalu Sardoni mengatakan penangkapan itu terkesan dipaksakan. Dan saat Sardoni menanyakan ada apa ini, oknum yang atau tim gabungan dari yang menangkap itu hanya bilang dari Mabes, ayo ikut ke Polres saja, kata cerita Sardoni saat Pos Belitung menghampirinya kemarin. Kemudian saat sudah dibawa ke Polres Belitung Timur, Sardoni mengatakan di sana dia dan puluhan teman-temannya diperiksa dan ditanyakan oleh penyidik. Lalu sampai saat ini puluhan penambang itu masih berada di Polres Belitung Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Terpisah, Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nur Isya mengatakan memang benar di Polres di wilayahnya sedang ada penertiban dari tim gabungan yang terdiri dari Gakum KLHK, Bareskrim Polri, dan Puspom TNI. Dia mengatakan Polres hanya sifatnya mendampingi, bukan sebagai penindak. Kalau teknis dan tindakan lainnya bukan kewenangan dari Polres Belitung Timur. Lalu untuk keterangan dari Dandim 0414 Belitung, Letkol Infantri Mustafa Akbar menegaskan bahwa tidak ada personel dari Kodim yang terlibat dalam penertiban tersebut. Dia mengatakan Puspom TNI hanya mendampingi dan dia memastikan tidak ada keterlibatan TNI yang terjaring dalam penertiban tersebut. Rekan di studio dan seluruh Tribuners dan sahabat Pos Belitung di manapun Anda berada, penertiban ini dilakukan penertiban ini dilakukan untuk memberantas tambang ilegal yang diduga dilaksanakan atau dilaksanakan di daerah hutan lindung yang berada di dalam daerah aliran sungai Manggar. Begitu. Brian Bimantoro melaporkan dari Manggar, Belitung Timur. Ya baik, terima kasih Brian Bimantoro atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan penambang yang ditangkap. Berikut tayangannya untuk Anda. Aspal merah itu Bang, itu daerah mana? Di Pelabuhan Rancang. Di Damar berarti? Di Damar, di strip apa? Di samping PDI. Oke, baik, terus? Nah, terus saya dia bilang yang saya dari Mabes, kita langsung ke Kapolres. Itu apa posisi bawa mobil terus dihadang? Iya, dihadang dia sama mobil lagi. Mobil yang hadang itu warna apa kira-kira? Warna hitam, apa? Innova. Terus mereka keluar langsung istilah apa ya? Buka pintu saya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan juga kan. Langsung saya geser. Dua orang. Waktu dihadang itu mobilnya mau ke Manggar apa mau ke Damar? Mau ke Damar, dari Manggar mau ke Damar langsung mau masuk ke lokasi kayaknya gitu kan. Oke, terus Bang, setelah itu mereka buka pintu? Iya, langsung buka pintu
Jadi saya istilahkan ditaruhnya di tengah, ada yang kapit saya kan kiri kanan, dia yang bawa mobil. Terus nanya di mana Kapolres, katanya kan ya di sana, saya bilang kan. Langsung dibawa ke polres. Abang sempat nanya dari siapa mereka segala macam, siapa mereka, terus sempat nanya? Enggak. Abang nurut gitu. Cuma ngakunya Mabes bang ya? Hah? Cuma ngakunya Mabes. Iya. Dia ngakunya Oke. Mabes. Setelah dibawa ke sini bang, apa yang mereka lakukan bang? Untuk sementara itu enggak ada. Cuma dikumpulkan aja. Dikumpulkan aja kan. Oke. Abang dicegat itu kapan dan jam berapa? Hari apa kemarin? Masih ingat apa kira-kira jamnya sore atau malam? Ada jam 2. Jam 2. Jam 2 berarti siang? Iya. Oke, siang dan jam 2. Langsung bawa sini, lonjok sini. Di sini sudah hampir sehari lebih dah di sini. Jadi, oke, terus di sini ngapain bang? Ya duduk-duduk aja. Udah ada diperiksa segala macam enggak? Udah diperiksa. Udah diperiksa. Periksanya dari? Kalau nggak salah itu bukan dari kepolisian. Malam Hari Raya Nyepi, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banjarmasin melakukan razia justisi ke beberapa tempat hiburan malam pada Rabu 2 Maret. Razia dilakukan untuk memastikan peraturan daerah terkait operasional tempat hiburan malam di hari keagamaan dipatuhi para pelaku usaha THM. Tidak hanya THM karaoke, Satpol PP juga mendatangi pub yang biasa menghadirkan live music dan menyajikan minuman keras. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Pos, M. Rahmadi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmadi. Baik, selamat siang. Dapat saya laporkan. Tadi malam bertepatan dengan malam besar keagamaan yaitu Hari Raya Nyepi, dilaksanakan kegiatan ke sejumlah tempat hiburan malam yang ada di kota. Yang pasti ada 3 yang dikunjungi di malam. Ini diantara 2 kafe dan 1 karaoke. Nah, ini yaitu Beluga di 5P, mana masing-masing kafe ini biasanya menyediakan musik, DJ, lainnya. Juga biasanya menjual minum. Nah, di karaoke itu tepatnya di karaoke NASA. Nah, dari 3 tempat hiburan ini pelanggaran pengelola THM tersebut, karena saat Satpol PP datang sana semuanya mematuhi aturan seperti tutup ataupun buka, namun tidak menyiapkan musik live. Nah, selain untuk malam keagamaan, tentunya juga untuk melaksanakan penerapan di sana sejumlah petugas itu sejumlah tempat seperti juga taman dan juga tempat jumpa keramaian di sisi-sisi jalan. Seperti itu kan untuk kali ini. Ya. Iya baik, terima kasih Rahmadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Samrat 2022 melibatkan unsur TNI pada Rabu 2 Maret. Petugas gabungan tersebut nampak melakukan razia, pemeriksaan, dan penegakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Untuk pelanggar masyarakat sipil langsung ditangani oleh Satlantas Polres Bitung dengan cara ditilang maupun penyitaan kendaraan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Christian. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners Tribun Manado dimanapun Anda berada. Dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, reporter Tribun Manado Christian melaporkan pelaksanaan operasi
Keselamatan Samrat 2022 yang pada hari kedua kemarin berlangsung di Jalan Babe Palar, tepatnya di depan gudang Bulog di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Dan pada kesempatan tersebut, operasi keselamatan Samrat 2022 maksud kami melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Subdenpom 12-1-2 Bitung, di mana dalam penindakan yang dilakukan beberapa atau belasan sampai puluhan kendaraan roda 2 yang mendominasi atau terjaring pada operasi gabungan tersebut, di mana menurut Kapten CPM Charles Katuuk selaku Subdenpom 13-1-2 Bitung, dari belasan hingga puluhan kendaraan bermotor khususnya roda 2 yang dijaring pada operasi tersebut, beberapa di antaranya adalah aparat, dan aparat tersebut melanggar, misalnya ada satu di antaranya SIM-nya sudah melewati atau sudah tidak berlaku lagi SIM, dan ada penempelan stiker yang berbau TNI Angkatan Darat, dan langsung dilakukan tindakan oleh jajaran Subdenpom Bitung dengan cara meminta pengendara atau pemilik kendaraan untuk mencabut sendiri stiker tersebut. Lanjut, Kapten CPM Charles Katuuk dalam operasi tersebut juga bersamaan dengan digelarnya operasi kepolisian polisi militer yang sudah dimulai sejak akhir bulan Februari tahun 2022 kemarin. Jadi operasi tersebut dirangkaikan atau bersamaan atau bertepatan dengan pelaksanaan operasi keselamatan Samrat 2022. Rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa dari keterangan yang kami himpun melalui AKP Awaludin Puhi SIK selaku Kasat Lantas Polres Bitung, dalam operasi keselamatan Samrat tahun 2022 kali ini lebih mengupayakan atau lebih melakukan tindakan preventif dan preventif, lebih banyak pada himbauan dan mengurangi tindakan atau mengurangi tindakan dalam operasi tersebut, karena hal tersebut baru saja disampaikan pada hari kemarin atau beberapa hari saat dimulainya operasi keselamatan Samrat 2022, bahwa tidak ada tindakan di lapangan melainkan hanya bersifat himbauan dan terus himbauan. Selain itu, menurut Awaludin Puhi, pihaknya juga melakukan bagi-bagi masker sebagai bentuk atau upaya dalam penanggulangan atau pencegahan COVID-19. Pihaknya meyakini meskipun sejumlah pengendara kendaraan roda 2 di Kota Bitung yang keras kepala, namun pihaknya tidak patah arang untuk terus-menerus melakukan himbauan agar disiplin dan taat dalam berlalu lintas. Demikian laporan dari Kota Bitung, reporter Tribun Manado Christian. Terima kasih rekan Mei. Ya, terima kasih Christian Woyonggere atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapten CPM Charles Katuuk. Berikut tayangannya untuk Anda. Pagi ini, Subdenpom Bitung bersama Satlantas Polres Bitung melaksanakan operasi, melaksanakan razia atau penegakan pemeriksaan. Ini berkaitan dengan dua hal yang bersamaan, yaitu operasi kepolisian polisi militer yang baru dicanangkan pada akhir Februari. Kemudian kemarin dicanangkan operasi keselamatan Samrat 2022 untuk jajaran Polres Bitung. Jadi kami berkolaborasi bersama-sama dengan stakeholder, dengan Satlantas, ada Dishub, ya. Kita bersama-sama untuk menertibkan Kota Bitung dengan sasaran adalah pengguna jalan, knalpot racing, ya seperti dilihat, kemudian kelengkapan kendaraan, baik itu SIM, STNK, helm, ya. Ini kita tertibkan. Kita pisahkan untuk pelanggar dari sipil itu langsung ditangani oleh Lantas, langsung diambil langkah tindakan, ada berupa tilang dan ada juga penyitaan kendaraan. Kemudian adakah dari unsur sesama aparat yang
kedapatan di operasi hari ini dan tindakannya sanksinya seperti apa? Untuk TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, ada 4 pelanggar yang kami temukan, ya, antara lain SIM habis masa berlaku, kemudian penggunaan stiker yang tidak diperuntukkan. Nah, kita ambil langkah yang kesatuan, ya. Kita akan maksimalkan sosialisasi. Pada dasarnya kendaraan ini lengkap, ya. Kendaraan ini lengkap. Hanya beberapa kelengkapan yang habis masa waktu saja. Misalnya ada STNK, terlambat membayar pajak. Nah, ini kita sampaikan ini merupakan satu pelanggaran yang harus direalisasikan, dibayar pajaknya. Itu aja. Sejumlah murid SD 6 Balusu, Toraja Utara melewati jembatan bambu saat menuju dan pulang sekolah. Ironisnya mereka melewati jembatan yang tidak layak dan nyaris ambruk. Karena sudah rapuh, beberapa pelajar yang takut menaiki jembatan akhirnya terpaksa menyeberangi sungai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Tommy Paseru, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Tommy. Baik Mei dan Tribuners, selamat siang. Maksudkan selamat sore. Jadi dapat kami informasikan memang hampir setiap hari atau pada hari sekolah ratusan murid di SD 6 Balusu, Kabupaten Toraja Utara terpaksa meniti jembatan yang sudah rusak, bahkan nyaris ambruk untuk menuju dan pulang dari sekolah. Kondisi ini pun sudah berlangsung lama setelah jembatan gantung di lokasi tersebut rusak diterjang air sungai yang meluap. Pantauan kami, tidak semua murid sekolah dasar ini saat hendak menuju ke sekolah melewati jembatan. Beberapa memilih menyeberangi sungai karena takut melewati jembatan yang sudah goyang, bahkan sudah rapuh. Nah, saat menyeberangi sungai, mereka tak masalah jika seragam sekolahnya harus basah terkena air sungai. Mereka tetap berupaya sambil berpegangan tangan agar sampai di seberang sungai hingga tiba di sekolah. Sementara salah satu guru di SD 6 Balusu bernama Yuliana Patelle mengatakan bahwa jembatan itu satu-satunya akses mereka menuju ke sekolah. Jembatan itu juga digunakan masyarakat setempat saat hendak menuju ke wilayah ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Yuliana menjelaskan saat air sungai meluap, sekolah terpaksa meliburkan siswanya. Itu dilakukan demi keselamatan para siswa. Yuliana pun dan warga sangat berharap agar jembatan yang rusak ini segera diperbaiki, karena ia khawatir jembatan semakin rusak dan dapat mengancam keselamatan murid-muridnya. Yuliana juga menginformasikan bahwa dalam setiap harinya atau pada hari sekolah terdapat 115 murid SD 6 Balusu yang menggunakan jembatan itu. Juga seorang kepala sekolah dan 6 guru yang ada di SD 6 Balusu, Kabupaten Toraja Utara. Seperti itu, Mei. Ya baik, terima kasih Tommy Paseru atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan guru di SD 6 Balusu. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah hampir 1 tahun keadaannya seperti ini. Memang tidak ada akses lain, Bu? Tidak ada. Jadi ini setiap hari digunakan sama anak sekolah? Setiap hari digunakan anak sekolah bersama guru dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana kalau banjir anak sekolah? Kalau banjir terpaksa diliburkan. Harapan kami selaku guru, orang masyarakat setempat dan anak sekolah supaya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena ini jalan satu-satunya menuju ke sekolah dan juga merupakan jalan lintas bagi Lembang, kelurahan dan masyarakat yang lain di sekitar Toraja Utara ini.
Pagi ini Menparekraf Sandiaga Uno telah tiba di Desa Pariwisata Candi Muaro, Jambi. Kedatangan Sandiaga Uno untuk mensosialisasikan Regional Anugerah Desa Wisata 2022. Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Gubernur Jambi Haji Al-Haris dan tamu undangan lainnya juga berkeliling Candi Muaro Jambi menggunakan sepeda. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi, Fitri Amalia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fitri. Terima kasih rekan Mei. Pagi ini Menparekraf Sandiaga Uno telah tiba di Desa Wisata Muara Jambi. Dan ini merupakan hari terakhir kunjungan kerja Sandiaga Uno beserta rombongan di Jambi. Kedatangan Sandiaga Uno ke Desa Wisata Muara Jambi untuk mensosialisasikan Regional Anugerah Desa Wisata 2022. Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Gubernur Jambi Al-Haris dan tamu undangan lainnya juga berkeliling Candi Muaro Jambi menggunakan sepeda. Sebelum mengelilingi candi menggunakan sepeda, Sandiaga Uno, Al-Haris dan juga tamu undangan lainnya sempat mampir menikmati kopi di pojok kopi dusun. Dia juga memborong produk-produk UMKM pada pameran UMKM yang ada di pojok kopi dusun. Sandiaga Uno dan juga Al-Haris menyempatkan diri melihat koleksi benda bersejarah di gedung Museum Candi Muaro Jambi. Dan selain itu pada kunjungannya ini, dia menyampaikan ingin segera ekonomi bangkit dan pihaknya memastikan Desa Wisata Muaro Jambi tembus 50 besar destinasi wisata terbaik di Indonesia. Sandiaga Uno juga menyerahkan bantuan 10 toilet duduk untuk 10 homestay di Desa Wisata Muaro Jambi. Dari yang disampaikan oleh M. Kurniawan, Ketua Pengelola Desa Wisata Muaro Jambi, ada 10 homestay tetapi tidak memiliki toilet duduk dan hal itu membuat wisatawan asing sedikit kesulitan. Bantuan ini juga bagian dari gerak cepat Menparekraf. Sandiaga Uno juga meminta penambahan target untuk desa wisata di Muaro Jambi yang awalnya hanya 5 desa sehingga total menjadi 10 desa wisata untuk anugerah Desa Wisata 2022 di Muaro Jambi. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Fitri Amalia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 3 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Mantan anggota DPR RI yang merupakan terpidana koruptor Wisma Atlet Palembang untuk SEA Games 2012, Angelina Sondak, pada hari ini Kamis 3 Maret telah keluar dari Lapas Kelas 2A khusus perempuan Jakarta Timur. Angelina yang telah mendekam selama 10 tahun, akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas dalam rangka mengikuti program cuti menjelang bebas. Setelah keluar dari lapas, Angie langsung mendatangi makam mendiang suami, Aji Masaid, di TPU Jeruk Purut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Rizky. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada pagi tadi, Kamis 3 Maret 2022, sekitar pukul 8.30, Angie atau Angelina Sonda mendatangi atau berziarah ke makam mendiang suaminya yakni Aji Masaid setelah dirinya keluar dari lapas kelas 2A khusus perempuan Jakarta Timur pasca mendekam 10 tahun atas kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang dan juga Palembang untuk SEA Games 2012 lalu, di mana tadi Angie terpantau bersama dengan kedua anaknya, yakni yang satu anak kandung Angie, yakni Kianu Masaid, dan yang satu ialah putri sambung Angie, yakni Aliyah Masaid atau putri dari hasil perkawinan antara Aji Masaid, almarhum Aji Masaid, dan juga Reza Artemivia. Dalam ziarahnya ini tadi Angie terpantau sangat haru begitu ya, karena 10 tahun dirinya mendekam di lapas, tidak bertemu dengan keluarga. Tadi juga